Baik, terima kasih sudah bergabung kembali Bapak Ibu. Silakan ketikkan lagi namanya sebagai rekap kehadiran di grup chat. Nama lengkap ya, nama lengkapnya. Ya, silakan Bapak Ibu ketikkan namanya di grup chat ya sebagai rekap kehadiran. Di sini sudah mengetikkan nama Bu Fitria, Bu Septi, Bu Sinaria, Bu Jen, Pak Mardongan, Bu Paulin, Bu Marta, Bu Anugrah, Bu Siti Galuh, Bu Ita, Bu Kartika, Bu Nur Lela, Bu Eka. Bu Asniarti, silahkan tuliskan namanya di chat ya, di grup chat untuk rekap kehadiran. Iya Bapak, iya. Bu Jen, silahkan Sepu ketikkan. jaringan terlaku sekali, kadu. Bu Jen, ketikkan namanya lagi di grup chat untuk rekap kehadiran. Pisang raja di mana, Tante En? Ada yang belum mengetikkan namanya? Silahkan ketikkan dulu namanya ya. Tidak ada guna-gunanya juga pulsa Kemdikbud itu terlaku sekali. Bu Manik, silahkan mengetikkan namanya lagi Bu Manik di grup chat untuk rekap kehadiran. Bu Ari juga sama ya, ketikkan namanya ya. Bu Fitria juga sama. Oke, coba dulu Bu Fitria dan Bu Asniarti untuk aktif kamera sebentar, nanti boleh dinonaktifkan kembali. Oke, sebentar saja ya, ini untuk awal Vicon. Oke, Pak Mardongan, aktifkan dulu sebentar kameranya. Oke, awal Vicon dulu ya. Semua aktif dulu, nanti untuk menghemat kuota boleh dinonaktifkan lagi kameranya. Sebentar saja ya sebelum mulai ini. Silahkan ketikkan dulu namanya di grup chat untuk rekap kehadiran Vicon hari ini untuk sesi kedua. Oke, Pak Mardongan silahkan ketikkan namanya Pak Mardongan.
Baik, sudah 19 yang hadir ya, berarti ada 17. Berarti sudah gabung semua nih. Baik, silakan Pak Mardongan ketika namanya apa di grup chat. Baik, sudah gabung semua ini Bapak Ibu. Terima kasih gabung kembali di chatting kedua ya. Luar biasa maraton nih chattingnya ya. Chatting maaf. Meetingnya maraton ya, Zoom meetingnya. Mudah-mudahan tidak lelah ya. Nah, nanti setelah siang beres, bisa tidur siang dulu lah gitu. Sore lanjut mandiri kan gitu ya. Baik, saya lanjut ya. Kalau ini Bapak Ibu boleh menonaktifkan kamera ya untuk menghemat kuota ya. Saya lanjutkan lagi untuk share screen. Ini ya, jadi bisa disimpan pekerjaan kita di Word. Setelah tombol PRT SCR atau print screen di tombol keyboard sekali dipijit, tinggal dipaste di sini. Nanti di crop saja. Di crop pakai ini, cropping ya. Dihilangkan bagian-bagian yang tidak perlunya gitu. Nah, sehingga tidak lupa lagi persamaannya ada di sini. Kurvanya ada, persamaannya ada gitu ya. Nah, ini belakangan saja ini teknik cropping dan sebagainya ini kan Microsoft Word seperti biasa ya. Ini yang paling mudah saja seperti ini. Baik, saya akan cerita lagi terkait dengan proses tadi belajar parabolanya ya. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas Bapak. Jelas ya? Bisa, Pak. Baik. Pak. Jadi kalau kita flashback lagi ke belakang, siswa pertama dikenalkan dulu gerakannya ya. Ini kan gerak bolanya ya. Gerak bolanya ini kan. Nah, oh geraknya melengkung seperti ini. Oke, ini geraknya melengkung. Berarti namanya geraknya apa? Kita namakan saja geraknya gerak parabola. Karena bentuknya seperti lengkungan parabola kan gitu ya. Gerak parabola. Gerak parabola. Nah, ini gerakannya kan ada yang searah sumbu X-nya kan 2 dimensi ya. Dari ujung sini ke sini kan. Ada yang searah sumbu X, ada yang searah sumbu Y. Ya udah kalau gitu kita ukur saja. Setiap saat berapa jarak searah sumbu X-nya. Dapat nilai ini. Setiap saat jarak X-nya nih. Di tabel ini. Dapat di tabel. Oh juga ini searah sumbu Y kan. Naik terus ke atas. Diukur saja. Dari sini berapa, ke sini berapa, ke sini berapa. Jaraknya ya, berapa meter gitu ya. Dapatlah tabel di sini. Jadi dari fenomena gerak, coba untuk diukur jaraknya kan gitu ya. Geraknya gerak melengkung, ya udah ini gerak parabola namanya. Kemudian diukur jarak sepanjang sumbu X tiap saat. Diukur juga jarak sepanjang sumbu Y, dapatlah data ini. Oh, kalau gitu sudah aja diplot grafik XT dan grafik YT, dapatlah grafiknya ini. Oh, ingin tahu persamaannya, ya sudah kita analisis saja ini. Yang pertama untuk kurva YT, bagaimana persamaannya. Nah, akhirnya dapatlah persamaannya ini. Akhirnya nyangkut juga di teori fisikanya. Nyangkut di sini. Ketemu ya. Ketemu persamaan ini. Oke, berikutnya ya. Sampai sini sudah clear ya. Baik. Berikutnya, bagaimana kalau kita ingin melihat grafik VY terhadap T? Bapak Ibu tinggal ubah saja ini. Variabel Y-nya kita ganti menjadi VY. Tinggal diklik saja. Klik, cari yang VY di sini. VY, nah ini. Nah, jadi seperti ini. Silakan Bapak Ibu dicoba dulu. Silakan dicoba dulu. Diubah menjadi VY terhadap T. Sudah semua? Sudah Bapak. Sudah ya. Bu Sunaria sudah ya? Sudah ya? Ada yang belum? Belum, Pak. Siapa yang belum? Mana teh? Ini ngubahnya ya. Tadi asalnya kan X. Asalnya Y. Asalnya kurva Y terhadap T. Kita ubah saja menjadi VY.
Kita ubah, cari VY. V searah Y. Velocity Y komponen ini ya. Nah, jadi VY terhadap T. Silakan diubah dulu. Sudah, Pak. Sudah ya? Bu Manik sudah ya? Sudah, Pak. Bu Eka sudah, Bu Eka? Tapi garisnya agak nggak lurus begitu, Pak. Agak melengkung-lengkung apa Nggak begitu. masalah, Maksudnya? tergantung sebaran titik. Nanti Tadi kita masuknya apakan apa titik. ya, Pak ya? Mhm. Lupa saya. V searah Y. Jadi ini kurva kecepatan terhadap waktu. Kalau tadi kan jarak Enggak, terhadap caranya. waktu ya. Kalau tadi kan ini. Kalau tadi, maaf. Kalau tadi kan ini. Yang diklik mana, Pak? Kalau tadi kan Y terhadap T. Nah, sekarang ganti ini. Ganti ini diklik. Cari VY. Kecepatan terhadap waktu. VY ya. Bu Ari, sudah Bu Ari? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, oke. Bu Manik sabar dulu ya. Tapi arahnya jadi dari atas ke bawah ya, Pak ya? Iya, karena di sini sumbu X positifnya ke sini. Kalau Bu Manik bagaimana arahnya? Bapak, mohon maaf saya juga ketinggalan tadi. Ini siapa ini? Sama, Pak, arahnya dari atas ke bawah Sama, ya. juga. Bu Jen bukan tadi yang bicara? Halo. Saya Asniarti, Bapak. Bu Saya Asniarti. ketinggalan juga. Iya. Sampai mana Bu Asniarti? Bu Asniarti di komputernya sampai mana? Baru itu, Pak. Mas A dalam kurung T, Y. Bagaimana memunculkan T, PY-nya? Ini ya, yang ini ya. Iya, Bapak. Iya. Nah, ini asalnya kan Y. Iya. Asalnya gini ya. Iya. Nah, ini diklik saja di sini. Klik. Klik sekali, pilih PY. Kan tadi dari Y Pilih. ke VY. Iya. Kecepatan atau Iya. velocity Y komponen. Oh. Klik ini. Jadi begini. Oh, iya, Bapak. Iya. Iya. Bu Asniarti ya? Iya, Bapak. Oke. Iya. Sudah Bu Asniarti? Sudah, Bapak. Sudah. Bu Eka Oke. sudah, Bu Eka? Iya. Sudah, Pak. Sudah, sip, mantap. Ada yang belum? Baik, kalau sudah sama. Ini pun kita ingin tahu persamaannya. Kalau ini baru polanya. Oh, ini walaupun zigzag, tapi kalau kita lihat secara utuh, ini mendekati garis lurus ya. Walaupun zigzag, ini mendekati garis lurus kan, PY terhadap T-nya. Kalau gitu, kita pun ingin memunculkan persamaan kurva yang mendekati sebaran titik ini. Caranya sama. Cari area kosong di sini. Penunjuknya, cari area kosong di sini. Kemudian klik kanan, analyze. Analyze. Nah, ini yang bekas tadi dihilangkan saja. Yang bekas tadi. Kemudian ini saya hilangkan dulu ya. Saya hilangkan dulu. Jadi yang analisisnya hilangkan dulu ininya. Asalnya centang ini kan. Asalnya checklist dihilangkan saja. Jadi begini. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Oke, pertama sudah PY terhadap T. Cari area kosong. Klik kanan. Analyze. Nah, nanti di sini kalau masih centang ininya, dihilangkan dulu centangnya. Kalau ada bekas yang tadi, dihilangkan juga markernya di sini, dihilangkan. Sampai seperti ini. Sudah mirip seperti ini? Sudah, Pak, Pak. maaf. Sudah Pak, ya? hilangkan yang tadi, yang Untuk yang menghilangkan hilangkan. yang tadi, ini masih ada checklistnya, dihilangkan saja di sini. Jadi hanya ini saja. Hanya satu ini, satu baris. Kok punya saya ada masanya ada 2 ya, Pak ya? Ya, hilangkan satu. Yang marker ini ya, marker cuman satu yang centangnya. Yang satu lagi dimatikan. Oh, dari Dihilangkan. tabel ya? Iya, dihilangkan. Pak, saya punya, oh ini kok bisa begini ya? Ada dua. Oke.
Nya kok ada 2 Bapak ya? Iya, hilangkan satu, Bu. Ini yang di sini, hilangkan satu. Yang di Kotak stainless. ini. Iya. Yang Yang marker kotak. kan ada 2 ya. Hilangkan satu. Iya. Cukup satu saja nih, yang checklist semua. Oh iya Bapak sudah. Oke, sudah ya. Ya, Nah, sudah. sama halnya dengan yang tadi. Garis ini buat kita membantu tidak? Tidak. Tidak, ini Iya. kan garis antar titik ya. Oh, Garis ini titiknya nih. jadi. Buang saja garisnya. Oh, Nah, gitu. ini. Oke, tinggal ada sebaran titik yang kecenderungannya ini cenderung lurus. Cenderungnya lurus ya. Tapi kan zigzag biasa pengambilan data kan ya. Nah, Iya, untuk iya. itu kita analisis saja. Analyze kurva fit. Diaktifkan kurva fitnya. Nah, ini masih parabola ya. Tidak perlu parabola kalau ini. Cukup pakai linear saja. Kan cenderungnya lurus. Linear saja. Nah, tentu ada titik yang tidak kena. Tidak masalah. Ini kan standar deviasinya ya. Sebaran titik. Tapi kita sudah punya plotting kurva garis lurus. Ini lain di sininya. Pilih yang lain. Pilih yang lain di sini. Sampai sini bisa? Kita coba dulu Pak. Silakan, Iya. saya tunggu dulu ya. Sampai sini. Ditunggu dulu. Kalau begini jadi ingat waktu kuliah pakai kurva fit itu, Pak. Dulu waktu praktikum gampang pakai ini ya. Iya ya Pak ya. Dulu masih pakai manual itu Pak. Kalau manual, semua persamaan harus diubah menjadi persamaan linear. Mau eksponensial, pakai logaritma ya. Ln X kan gitu ya. Kurvanya. Stresnya itu kalau nggak dapat garis lurus, titik-titiknya bengkok-bengkok itu berarti datang. Iya. Kalau sekarang mau tidak garis lurus pun bisa dapat persamaan. Seperti tadi kan. Melengkung, dapat persamaan. Kalau dulu yang kuadrat itu diinikan dulu. Dibagi X semua. Jadi persamaan garis lurus baru dapat. Dibagi X. Dibagi T, kan tadi T kuadrat ya. Y sama dengan sekian T kuadrat kan. Dibagi T dua ruasnya, ruas kiri ruas kanan. Sehingga Y dibagi T, jarak dibagi waktu menjadi V. VY atau Y per T menjadi PY kan gitu ya. Ya ini, PY itu ini. Jadi dulu yang mungkin dibuat grafik hanya PY terhadap T. Y terhadap T-nya susah persamaannya ya. Karena melengkung. Maka dibagi T semua. Jadi Y dibagi T menjadi VY kan gitu ya. Sampai sini sudah semua Pak Ibu? Bu Eka sudah ya? Sudah, oke. Bu Manik sudah, Bu Manik? Sudah Pak. Ini Sudah. kalau kita pakai tangan Permisi, Bapak. menunjuk 1, 2, 3 dan seterusnya ya Pak. Ditunjuk di sini setiap titik bisa Permisi, kelihatan Pak. di data. Iya, iya. Iya, Bu. Ini Pak, bagaimana mau Ya. Silakan Ibu. Halo. Ya, baik lanjut ya Bapak Ibu ya. Sekarang lihat nih, kalau tadi kan Y ya, Y terhadap T. Sekarang apa ini? Kecepatan terhadap waktu, kecepatan arah Y ya. Y terhadap T. Ya tadi Bu Eka bercerita, kalau dulu semua harus pakai kurva linear semua. permisi Bapak? Silakan Ibu, silakan. Dengan siapa Ibu? Halo. Dengan siapa Ibu? Halo Ibu. Tidak terdengar suaranya. Bu Anugrah barusan bertanya, Bu Anugrah? Bukan? Bukan Pak. Oh bukan. Siapa yang bertanya ya? Atau saya stop share ini dulu. Saya lihat dulu wajahnya. Siapa yang bertanya barusan? Silahkan. Halo. Halo Ibu. Yang bertanya tadi siapa? Oke, belum ada respon. Mungkin jaringan ya. Saya lanjut lagi ya, share screen-nya. Oke. Jadi ini kurvanya VY terhadap T ya.
pi-nya terhadap T. Lihat nih sekarang 0. Ini ada di bawah 0, ada di atas 0. Ini pada saat apa nih? Pada saat daerah ketika kecepatannya itu sampai ke titik tertinggi ya. Dari 0 ke titik tertinggi. Kalau ini dari titik tertinggi ke sampai jatuh. Gitu ya, sampai jatuh. Tapi kecepatan ada perubahan ya, ada perubahan nilai kecepatannya ya. Tapi perubahannya konstan karena lurus. Jadi kalau perubahan kecepatannya konstan, berarti itu GLBB. Karena ada pengaruh percepatan. Jadi ada perubahan kecepatan, tapi perubahannya konstan, yaitu percepatan. Gitu ya. Jadi kalau kecepatannya sama, berarti itu GLB. Kalau ini kecepatannya berubah. Kecepatannya berubah. Oke. Nah, 0 untuk Y itu di sini. 0-nya di sini. Ini 0 untuk waktu. Yang 0 ini untuk waktu. Atau di sini 0-nya waktu. Maju ke sini. Tapi takut mengganggu, ini angkanya tidak di sini. Angkanya di bawah. Angkanya di bawah. Padahal persayangannya ini sumbunya. Yang warna hijau. Ini yang warna hijau nih. Dapat dilihat di sini nilainya makin kecil ya. Ini kecepatan awalnya di sini kan. Ini kecepatan awal, terus mengecil sampai 0 kecepatannya. Berarti 0 ini di mana nih? Pada saat titik tertinggi ya. Turun lagi, makin besar lagi, tapi arahnya negatif. Kalau ini ke atas kan, ini ke bawah. Kalau ini diperlambat, ini dipercepat. Ya, terbayang ya maknanya? Oke, sekarang lanjut ke persamaan nih. Persamaannya pi y sama dengan parameter nih, A besar kali T ditambah B besar. A besar ditambah B besar. Nah, sekarang pi y satuannya apa? Meter per sekon. Maka di sini juga harus meter per sekon. Di sini sudah sekon, berarti di sini apa? Meter Per sekon kuadrat. Berapa nilainya? Minus 9. Negatif 9 sekian ya. Beda-beda ini ya. Negatif 9, sekian. Kali 10 pangkat 0. Berarti negatif 9 sekian. Nah, ini berarti mendekati apa nih? 1G ya. Iya. Nah, berarti pi y sama dengan G kecil kali T. Pi y sama dengan G kali T. Ditambah ini harus apa nih? Ini satuannya meter per sekon. Ini harus Meter per sekon. meter per sekon juga. Ini V juga. Berapa nilainya? 2,472 kali 10 pangkat meter per sekon. Berarti ini V 0Y. Ini V 0Y. Jadi VY sama dengan GT ditambah Pi 0Y. Min GT ya. Pi Y sama dengan kan negatif ini kan? Iya. Negatif GT ditambah Pi 0Y. Sekarang kita coba berarti buka itu lagi kecepatan ini. awal ya Pak? Ya. Pi Y sama dengan min GT ditambah Pi 0Y. Dapatlah dua pesan ini. Jadi tadi kemarin saya pernah bicara kan, yang pada saat Bapak Ibu membuat mind map, yang pertama ini sebetulnya duluan. Ini dulu. Cuman karena sulit, kalau di buku-buku kan sulit membuat grafiknya ya, membuat persamaannya. Yang muncul malah pi yang duluan gitu ya. Kalau tracker kan gampang saja. Yang paling dekat ke siswa kan jarak. Yang melengkung itu kan. Kalau pi y kan harus dipikirkan kembali kayak ini. Kurva ini kan harus dipikirkan kembali. Harus bisa membayangkan siswanya. Dari sini diperlambat, nilainya positif karena sampai ke titik tertinggi. Dari sini dipercepat, nilainya negatif karena jatuh. Lagi jatuh bendanya. Kalau ini lagi naik kan? Lagi naik bendanya ke atas, set, kemudian jatuh kan gitu ya. Yang paling familiar dengan siswa yang ini. Yang ini. Yang Y terhadap T. Gitu ya. Baik. Sekarang ketemu ya. Sudah terkait semua ya. Dua persamaan nih. Pi Y sama dengan min
GT ditambah Pi 0Y. Pi Y sama dengan min GT ditambah Pi 0Y. Udah bolak-balik sukunya ya boleh ya. Min GT-nya di belakang tidak apa-apa kan. 2 dapat sudah gitu kan. Yang ini kan tinggal analisis trigonometri ya, seperti yang Pak Sihombing tadi ungkapkan gitu ya. Analisis trigonometrinya. Dapat ya dengan mudah ya. Kalau menggunakan tracker dapat bersama. Jadi pertama geraknya apa? Gerak melengkung nih. Oh itu gerak parabola. Kemudian diukur jaraknya. Dengan waktunya diukur. Dibuat grafik. Diplot dapat persamaannya. Ketemulah persamaannya. Jadi ini bermakna. Oh ini dari proses tadi menganalisis. Lanjut ya dihafal saja kalau sudah dapat ini kan. Setelah dihafal, latihan soal bisa. Tinggal dimasuk-masukkan angkanya. Gitu ya. Tepat, itu yang Y. Sampai di sini, mau ada yang didiskusikan dulu, Bapak Ibu, silahkan. Oh iya, kemudian disimpan ini ya. Disimpan juga nih. Ini seperti biasa, print screen. Ada tombol print screen, PRTSC di keyboard. Ketik sekali, tekan sekali. Kemudian buka with yang tadi. Nah, di bawahnya boleh simpan lah. Di bawahnya di sini, Ctrl V. Nah, tinggal dibuang, di crop. Ini klik 2 kali, muncul crop di sini. Nah, tinggal di buang bagian-bagian yang tidak perlunya. Ini ya, nah, cukup. Boleh diperbesar kembali, ditarik saja. Oke, sudah ya. Mohon maaf Bapak, permisi. Silahkan Ibu. Ini Pak, saya Dengan punya Ibu kok siapa? di sebelah kanan. Dengan Dengan Ibu siapa? Ibu Asniarti. Oh, Bu Asniarti. Dengan Ibu ya. Asniarti. Silakan Bu Asniarti. Yang di sebelah kanan itu Bapak tidak ada ini. Yang kolom Y-nya. Adanya, saya punya adanya T dengan PY. Tidak ada kolom Y. Di sebelah kanan trackernya ya? Iya. Di sininya? Row. Ya, yang row itu Bapak. Row, T, PY. Saya hanya sampai row, iya. T, dan PY. Cari di sini Bu. Diklik saja di sini. Cari VY. VY, kemudian T. Oh, ini baru 1 ya? Tidak 2 maksudnya Bu. Sudah Sumiati. 2 Bapak. Sudah 2. Yang satu Sudah apa? 2. Ekstradap T. Yang di atas ekstradap T ya? Iya. Yang bawahnya apa? Iya Bapak. Yang bawah? Yang di atas T dengan X, yang di bawah T dengan VY. Sudah betul kan? Ya. Sudah sama. Iya, nanti setelah dianalisis Bapak tidak ada yang kolom itu. Oh iya. Tidak muncul Y. Tidak muncul. Kalau gitu ulangi lagi. Ya. Ini, Bu. Saya close dulu ini ya. Saya close dulu. Ulangi di sini Bu. Arahkan ke sini, sudah diarahkan ke sini. Ya. Kemudian klik kanan. Klik kanan, ya, analyze. Nah, muncul PY ini. Nanti dihilangkan dulu saja ini. Asalnya munculnya begini, Bu. Sama seperti ini munculnya. Ini VY. Iya, sama Bapak. Hanya yang di samping. Hanya yang di samping kanannya saya punya tidak ada Y, Bapak. Ya, yang Y-nya saya punya tidak ada. Tidak ada Y-nya. Kenapa ya? Iya. Yang adanya row, T. Row, T dengan VY. VY, oke. Y-nya tidak ada. Oke. Tidak masalah Bu, nanti akan saya cari solusinya seperti apa itu setting saja sebetulnya. Iya Bapak. Tapi yang penting dapat Bapak, ini dulu. Pertama ini dihilangkan lagi, dapat ya? Oke. Iya, dapat Bapak. Dapat persamaannya ya. Ini ya, G dapat ya. juga. A-nya ini setara dengan Bapak. G, jadi min G ya. Iya. Jadi PY sama min saya dapatnya GT min plus 9,22. Mirip juga dengan saya. Ya. Oke, tambah B. Oke. Nah, sekarang kembali lagi ke sini. Kembali ke sini. Akan saya perbesar dulu ya. Coba. Saya perbesar dulu. Sekarang lihat Bapak Ibu. B di sini pada saat kurva yang pertama Y terhadap T. B ini kan V0 ya. V0Y ya. Ini nilainya 2,48. Nah, B di sini juga V0Y ya. Nilainya 2,48. 2,48 di sini 2,47 atau 2,5 ya. Ini mendekati tidak?
B yang ini dengan B yang sini. Padahal beda kurva. Ini VYT, ini YT. B-nya ini kan P0Y kali T ya. P0Y-nya 2,5. Di sini pun V0Y 2,5. Jadi sama ya. Jadi mau dibuat garis lurus dulu menjadi kurva VYT, mau langsung dari kurva lengkung, kurva Y terhadap T, nilai-nilainya sama karena bendanya sama. Yang membedakan kita membuat grafiknya saja. Gitu ya. Dapat sudah 2 rumus ini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau ada hal yang mau di-share? Untuk setting kolom-kolomnya nanti saja ya. Saya juga belum begitu tahu cara untuk memunculkan Y atau tidaknya gitu ya. Tapi yang penting punya angka-angka ini yang bermakna di sini. Baik, silakan Bapak Ibu ikuti dulu ya sampai dikopikan ke Word, ke Microsoft Word. 2 kurva tadi yang Y terhadap T dan PY terhadap T. Silakan di copy paste saja ya, print screen, copy paste, kemudian di crop ya, dihilangkan. Itu supaya tidak hilang. Kalau di close trackernya yang tadi itu kurva fit data toolnya itu hilang kan. Harus buat lagi supaya tidak hilang ya di copy saja lah. Disimpan di Microsoft Word. Bu Kartika bagaimana? Bisa mengikuti ya? Bu Kartika? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, mantap. Pak Mardongan? Oke, Pak. Belum aktif mikrofonnya Pak Mardongan. Begini Pak Sony, saya mau buat ke Microsoft ini. Tapi tombol PRTSD-nya tidak bisa. Tidak ada cara lain untuk buat ke Microsoft Word kah? Ada Pak, di setiap keyboard itu ada. Ketemu tapi tombolnya. Iya, tapi saya buat PRT-nya tidak bisa. Ya, pertama ini caranya. Pertama dimunculkan dulu yang mau kita foto ya, dipoto kan. Ini yang mau dipoto ya. Kalau muncul seperti ini, baru dipijit sekali saja tombol PRTSC-nya. Pijit sekali, sudah saja cukup. Kemudian buka Word. Buka Word-nya, kemudian cari daerah yang kosong. Dari yang kosong, baru dipaste di sini. Paste Pak Mardongan. Dipaste, nanti muncul ini. Coba dulu Pak Mardongan. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Oke. Kalau sudah muncul, nanti tinggal di crop. Untuk mengcropnya bisa ya? Bisa Pak. Iya Pak. Tinggal di double klik. Klik-klik 2 kali nih. Klik-klik. Nah muncul ini crop. Tinggal di klik crop. Ya. Kemudian digeser-geser saja area yang akan dibuang. Oke. Dicoba Pak Mardongan. Iya Bapak, siap. Coba yang saya punya ini Pak, udah betul ini? Punya siapa? Ibu Manik. Sebentar. Sebentar. Saya simpan dulu rekaman yang tadi, Bu, sebentar. Ini sudah beres, convert-nya. Oke. Saya stop dulu screen-nya ya. Oh, ini punya Bu Manik ya? Oke. Iya Pak, ini Pak Bu ya. Manik, ini kurva Y terhadap T. Oke, ada persamaannya. B-nya berapa, Bu? B-nya 2,3 kali ya. 2,3 ya. Oke, Iya. sekarang yang bawah Bu Manik. Yang di Y bawah terhadap T. B-nya berapa? B-nya 2,3. Ya, itu B yang sama sebetulnya ya. Itu ada nilai V0Y. Sudah sama ya? Iya Pak. Ya, oke, mantap Bu Manik. Sip, mantap. Oke. Bapak Ibu ada yang terkendala
Sampai tadi ya, seperti Bu Manik ya, menampilkan print screen-nya itu ya, di Microsoft Word. Saya tunggu dulu ya, sampai semuanya muncul seperti tadi ya. Saya tunggu. Bu Manik sudah, yang lain bagaimana? Bu Sinaria sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, siap. Bu Eka sudah, Bu Eka? Pak, kalau di program lain itu kan ada Ando, ada itu. Kalau ini bisa nggak? Kan saya kayaknya Iya. Andonya beda. Kalau misalnya ketika tracking ada clear step itu untuk undo tracking gitu ya. Kalau misalnya data tool membalikkan keadaan sebelumnya itu. ya, di close saja data toolnya, kemudian dianalisis lagi di grafiknya. Gitu caranya. Bu Eka sampai di mana, Bu Eka? Sudah dapat grafiknya belum? Dengan persamaannya. Yang harus di Word ini, Pak. Oh, yang di Word. Sudah print screen belum tadi? Sudah. Coba dimunculkan di share screen coba yang Bu Eka. Yang di copy di screen ke Word kan tuh, Pak? Yang data toolnya. Iya. Ya. Coba lihat Word-nya, Bu. Oh iya, baik. Coba lihat. Ini Kak, Pak? Belum terlihat, masih ini prosesnya. Oh, ini sudah jadi, Bu. Diperkecil, Bu. Biar, oh, ke bawah lagi terus, Bu. Scroll. Ke bawah. B-nya berapa, Bu? B-nya sama dengan yang di atas. B di yang bawah dengan B yang sama ya? 2,49. Ya, yang atas pun sama. Oke, Nah, sip. Sudah mantap, Bu. Okay. Sudah oke, sip. Sudah semua ya? Oke, stop lagi share screen-nya. Sudah semua ya? Pemardongan sudah berhasil? Pemardongan? Oh, ada ikutin. Sedang proses ya? Oke. Iya, Bapak. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya share rekamannya ya, kalau ingin mengulang kembali. Baik. Sudah berhasil semua ya, Bu Ari, gimana Bu Ari? Bu Jen? Bu Pauline? Bisa ya? Sudah, Pak. Sudah. Bu Fitria sudah ya? Bu Asniarti? Sudah, Bapak. Sudah. Bu Siti Galuh? Sudah, Pak. Sudah, sip, mantap. Bu Pauline bagaimana? Bu Nurlela? Sudah, Bu? Bu Nurlela sudah berhasil? Sudah ya? Oke. Baik, kalau sudah, saya lanjut kembali ya. Mohon izin untuk share screen lagi. Oke. Jadi pada saat, saya ulangi lagi, pada saat mau mengambil data di data tool, misalnya ini ya, ini sudah ada data tool untuk PY terhadap T. Kalau kita ingin foto, tinggal tekan saja tombol PRTSC ya, print screen. Ya ampun. Print screen, diklik sekali. Ya, macam tukang apa sih? Kemudian masuk ke Word, kemudian di paste di sini, di paste. Nah, tinggal di crop caranya. Double klik gitu ya. Klik. Nah, baru muncul crop di sini. Tinggal diklik cropnya, tinggal digeser-geser saja area yang tidak diperlukannya. Dibuang. Klik. Gitu ya. Diklik di luar, sudah. Tinggal yang kita perlukan saja. Diperbesar juga bisa. Ditarik. Gitu ya. Oke, ini saya buang lagi. Baik, baru 2 persamaan ini ya. Ini 2 persamaan penting pada sumbu Y. Ini dengan ini. Perkara nanti pada saat Y maksimal dan seterusnya, Y tertinggi, tinggal dimasukkan saja. Pada saat Y tertinggi berarti kecepatannya 0 gitu ya, dan seterusnya ya. Lapar ya. Nah, kemudian kita akan coba ke sumbu X. Nanti ketinggalan nih Satra tahu bikinnya lagi. Nah, untuk sumbu X ini yang penting di sini dulu nih, jarak terhadap waktu, tapi searah sumbu X.
Nah, untuk itu mari kita lihat lagi trackernya. Yang X ini yang belum kita analisis. Coba buka semua trackernya Bapak Ibu. Yang X ini, cari wilayah yang kosong, daerah yang kosong di mana? Ah, di sini nih. Kemudian klik kanan, analyze. Gitu ya. Nah, kalau bertumpuk begini, tutup sajalah. Tutup, analis data tool-nya tutup. Ulangi dari awal lagi. Klik kanan, analyze. Masih numpuk juga, buang saja ini markernya, yang ini. Gitu ya. Silakan Bu, ikuti dulu Bu. Sehingga dapat kurva X terhadap T. Silakan Bu Kartika, coba Bu. XT. XT. Sampai sini sudah Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah. Yang belum silakan. Sudah Pak. Ya. Nah, sementara ini saya hilangkan dulu ya kurva fit-nya ya. Nah, saya hilangkan juga garisnya. Nah, ini kalau kita ngambil data kan kalau plotting seperti ini titiknya ya. Di milimeter blok kan seperti ini. Nanti pakai penggaris dicari garis yang paling seimbang, yang paling adil kemana garisnya kan gitu ya. Dapat. Nah, caranya di sini analyze kurva fit. Kemudian pilih yang linear. Pilih yang lain. Silakan sampai sini. Bapak, mohon maaf, bisa diulang kah? Saya terlambat jadi. Tadi Bapak jadi Kak Sony, mohon maaf, bisa diulang kah? Bu Kartika ya? Bu Paulin. Oh, Bu Paulin. Ya, oke, Bu Paulin. Ya. Saya close dulu ini ya. Jadi ini belum kita analisis ya. Tadi sudah persamaan ini yang penting ya. Y terhadap P kuadrat dan VY terhadap T. Ini ya, dua ini persamaannya ya. Ini persamaan kuadrat, ini persamaan linear. Sekarang kita beralih ke sumbu X. Sebetulnya yang penting ini duluan yang muncul. XT yang muncul itu. Yang XT itu dari kurva ini. XT ini kan linear, tapi kita belum tahu persamaannya nih. Caranya sama, kita analisis kembali. Cari area yang kosong. Di sini yang kosong, klik kanan, analyze. Nah, kemudian kalau ada banyak titik, hilangkan saja yang lainnya. Tinggal ini saja. Nah, tinggal ini saja. Kemudian garis ini juga tidak bermakna. Dibuang saja garisnya yang ini nih. Di nonaktifkan. Nah, ini kan seperti percobaan manual ya, ada titik-titik ini. Untuk garisnya tinggal pakai penggaris kan, cari yang paling adil, yang mendekati semua titik kan. Kalau di sini pakai kurva fit, bukan penggaris lagi ya. Pakai kurva fit. Nah, jadi tinggal pilih yang linear line di sininya. Muncul persamaan ini. Ya, betul ya. Ya, sip. Begini terus ini yang saya pusing. Nanti kalau ketinggalan tidak tahu. Setelah bisa bikin lagi. Oke. Nanti bagi yang tertinggal bisa lihat lagi tutorial dan rekamannya ya, akan saya share kembali rekaman Zoom meeting. Bapak, permisi Bapak. Iya, silakan Bu Nurlela. Ini saya punya kok dia garisnya banyak sekali. Oke, kalau gitu coba share screen. Oke, Pak. Coba share screen. Zulka? Sudah dapat PPL. Sudah Belum. kelihatan Kak, Pak? Saya coba analyze. Iya. Oke. Analis. Ternyata kok gini. Itu ya. Oke.
Coba analyze-nya diklik, Bu. Analyze. Ya, kurva fit-nya dimatikan dulu. Oh, Oke, gitu. ya. Ini Kemudian suaranya seperti itu. Coba analis lagi. Analyze. Kurva fit-nya diaktifkan. begitu. Oh, begitu ya. Kenapa ya? Ini saya curiga dengan yang kuning. Aneh ya, seperti itu ya. Kalau begitu, tutup dulu, Bu. Data plot-nya tutup dulu. Di close dulu data plot-nya. Style-nya Pak, style yang garis itu kayaknya. Oke. Coba dijalankan dulu, Bu, ininya. Videonya. Coba jalankan seperti apa gerakannya. Kembali ke awal dulu. Oke, ya. Jalankan. Oh, mungkin ngaruh di trackingnya ya. Kelebihan tinggal digeserkan saja yang end frame-nya. End frame digeserkan sedikit ke kiri. Oh, end frame-nya, Pak. Nah. Satu lagi. Oke, nah cukup sana aja ya. Oke, sudah. Kemudian coba analisis yang XT-nya. Coba analisis. Analyze. Oh, udah, Pak. Udah, dapat ya? Iya, Oke, Pak. stop lagi share screen. Ya, makasih, Bapak. Sama-sama. Oke, lanjut ya. Bapak Ibu ada yang bermasalah? Sudah semua ya? Gampang ya? Gampang, oke. Oke, nah sekarang mari kita lihat nih. XT, berarti X sama dengan A besar kali T plus B. X-nya satuannya apa? Meter. Berarti A kali T harus meter ya? Meter. A kali T harus meter. Berarti A ini apa? Meter per sekon. Meter per sekon. Berapa nilainya? Ini nilainya ya, positif. 1,6. Oke. Berarti ini meter per sekon berarti kecepatan ya. Kecepatan 1,6. Tetap semua kecepatannya ya. 1,6 sampai di ujung gitu ya. Nah, kemudian B. B berapa nilainya? Minus 0,29. Dari 10 pangkat besar ya, min besar ya sebelumnya. 0,00 ya. Iya. Itu 0. Minus 5 kali 10 pangkat minus 3. Maaf. Ini X0. B itu X0 ya. X0-nya 0 gitu ya. Tinggal X sama dengan Vx kali T. Vx kali T. Sudah dapat gitu ya. Vx-nya ya sudah satu nilai. Pak, kok saya punya yang B tidak negatif, positif. Gak apa-apa, yang B. Tapi kali 10 pangkat berapa? Kali 10 pangkat berapa? 10 pangkat negatif 1. Oh, berarti besar signifikan ya. Berarti itu X0, Bu. Itu X0. Berarti ada nilainya ya, X0-nya. Berarti pada saat benda bergerak, itu sudah ada posisi awal, bukan di 0 lagi. Negatif atau positif, Bu? Negatif atau positif B-nya? Jadi dari hasil plotting kurvanya itu, seperti yang saya ini negatif. Berarti ini ke sebelah kiri X sedikit sekali dari 0. Tidak pas di 0 gitu ya. Tapi bisa dianggap 0 yang ini. Kalau positif berarti ke kanan sedikit gitu ya. Posisinya tidak di 0. Ke kanan sedikit. Tapi tidak masalah. Kalau 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, ini masih mendekati 0. Tapi kalau 10 pangkat min 1, ya masih signifikan ya, ada nilai X0-nya. Berarti rumusnya di sini, X sama dengan X0 ditambah Px kali T sebetulnya gitu ya. Cuma X0-nya 0, jadi hilang gitu ya. Kalau yang Ibu berarti signifikan. Berarti V-nya itu sudah Vx ya, Pak ya? P-nya sudah Vx, karena milik X ini. Ya, sumbu X. Sumbu X. Ya, Vx. Dan sama semua. Jadi cukup satu saja ini rumusnya. Berarti intinya kalau yang B-nya itu ada nilainya boleh dikasih masuk, kalau nilainya terlalu kecil boleh dihilangkan. Ya, dan mestinya kalau kita memplot sumbu XY-nya itu 0,0 di awal gerak, mestinya 0 gerakannya gitu ya. Dari 0.
Tapi akibat kelengkungan kurvanya berbeda-beda, nah ada yang di belakang X0, ada di depan X0, ada yang negatif, ada yang positif. Sama dengan lihat tadi ya, ada yang di atasnya, ada yang di bawahnya. Kalau di sini ada yang di kirinya, ada yang di kanannya gitu ya. Tapi yang penting maknanya terbayang ya. Kalau misalnya di sini nilainya B-nya itu 2, berarti dia bergerak mulai dari X sama dengan 2 meter. Gitu ya gerakannya. Kalau nilainya negatif 1, berarti di berapa kah? Gitu ya. Di X-1. Ya, yang begini. Oke, Bapak Ibu, tinggal di print screen lagi. Print screen. Kemudian simpan lagi di sini. Kemudian di crop, baru ya dihilangkan yang tidak pentingnya. Gambar-gambar. Iya, Nak. Mari. Kemudian diperbesar. Kemudian di save ya. Di save kasih nama saja. Hasil analisis gerak parabola misalnya ya. Save. Iya, Nak. Browse. Yeay. Kemudian di data ya, di data. Kemudian kalau saya simpan di sini, di latihan angkatan 3, ini hasil analisis. Hasil analisis parabola. Simpan saja. Berarti Pak Sony. Ya, silakan Ibu. Dari kurva kemudian ada persamaan. Itu A-nya itu merupakan gradiennya itu ya Pak ya? Kalau garis lurus itu gradiennya. Gradiennya kalau itu persamaan garis lurus itu gradien. Tapi kalau persamaannya melengkung, nah itu yang sulit kalau menganalisisnya manual gitu ya. Makanya kalau dulu praktikum fisika selalu semua persamaan itu dibuat menjadi Iya, Nak. Gitu ya, dibuat ini dulu. Apa itu, sayang? Kalau persamaannya eksponensial dibuat logaritma dulu kan gitu ya. Kalau persamaan kuadrat dibagi variabelnya. Apa? Dan seterusnya. Jadi lurus semua. Lurus semua. Iya, Nak. Mama masih ini dulu sebentar, sedikit lagi. Melengkung pun bisa. Bisa. Baik, untuk analisis gerak parabola mungkin itu ya intinya ya di sana ya 3 grafik ya. Bau apa itu? PYT dan XT. Yang penting itu sebetulnya. 3 grafik untuk parabola. Kamu dari mana, Kalau Nak? GLB cukup XT saja. Kalau GLBB berarti XT dan PXT kan gitu ya. Kalau jatuh bebas, apa gitu silahkan nanti Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Aleta? Mari. Iya, mari sini dulu. Sedikit lagi Mama selesai, Nak. Mari, sayang. Sudah sampai sini semua ya? Oh, dia hujan. Disimpan saja di sini ya. Sudah sampai sini. Sebentar sore. Mari sini, Kakak. Baik, sudah semua ya? Bu Sunaria sudah ya? Bu Kartika sudah bisa ikuti ya? Bahtiar Sudah, Bau, Pak. Bisa, Pak. Kamu punya buku kodenya 08 yang di sini. Pak ini, Pak Sihombing. Sudah Rizal berhasil prinsipnya, Pak Sihombing? kamu punya buku kodenya 09. Sudah ya, baik. Nanti Ibu kalau sudah kirim ke grup ya. Untuk hari ini ya. Oke. Simpan baik-baik buku Tinggal pelajari. berlatih saja Nanti ya. Bu Jadi kirim mohon ke grup. Bapak Ibu aktifkan kembali kameranya semua. Bu Ita, Bu Pauline, kemudian Bu Marta, Bu Siti, Pak Mardongan, mohon aktifkan dulu sebentar kameranya. Oke. Baik, yang penting Bapak Ibu berlatih lagi ya. Sedikit Kalau lagi sekali nanti kan Mama suka kasih lupa makan ya. Coba sekali kan suka lupa. Nah, silahkan berlatih kembali. Ada air di sini apa? Ada di video tutorialnya ya, di sesi jelek itu, Nak, jelek. Berapa sekarang? Sesi 4. Ada video tutorial di sesi 4, kemudian juga bisa lagi nanti saya share rekaman Zoom meeting ini. Simak Tutup kembali, Aleta. lagi. Tutup dia. Gitu ya. Tutup dia kembali, Nak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas keaktifannya. Luar biasa semuanya. Semangat terus ya.
Terima kasih, selamat berlatih. Besok kita Apa itu, akan Bun? masuk ke pengambilan video ya, teknik merekamnya. Siap-siap yang harus beli mobil-mobilan dari sekarang ya, cari ya mobilannya. Gitu. Bidang miringnya cari ya, bawa apa itu? papan dan seterusnya gitu ya. Baik, dengan mengucapkan hamdalah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Mama sudah selesai, ya, Nak. kegiatan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Si Pak. Saya end Oke, meeting Pak. semua ya. End Ya. meeting for all. Ya, Pak.